Jadi itulah ya, bukan berarti orang itu dapat nikmat, justru dia dapat istidraj, dibiarkan oleh Allah, diampunin oleh Allah. Untuk apa? Untuk jadi contoh, jadi master sama yang lainnya. Nah, sekarang itu seperti itu. Sehingga agama kadang-kadang dilecehkan, agama seenaknya aja. Seolah-olah dia dapat nikmat dengan hartanya yang melimpah, dengan masanya yang banyak, begitu, dengan pengakuan ini dan itu juga. Jadi takutnya itu istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya diampuni oleh Allah, dibiarin aja dia. Ntar pada waktunya pulang ke sana nggak dapat apa-apa, kayak Firaun begitu. Pulang ke sana nggak dapat apa-apa. Firaun mah jangankan dapat yang lain, pertanyaan pun nggak ada kalau Firaun. Di sana pertanyaan nggak ada Firaun, nggak ada hisab kalau Firaun, nggak ada hisab lagi. Habis langsung aja, mana neraka? Nggak pakai dihisab lagi, langsung aja ke neraka. Jadi menyatakan bahwa ya kadang-kadang disangka oleh kita itu nikmat, padahal itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada tadi bahwa Allah itu berkesifatan dengan sifat kudrat, tandanya kuasa, begitu. Tapi kekuasaan Allah itu adalah qadimatun ya, yang terdahulu atau tidak ada awalnya, qadimatun, dan tidak ada akhirnya. Tidak ada akhirnya. Tidak ada masa pensiunnya, tidak ada masa MPP, tidak ada. Selamanya Allah berkuasa saja. Wa dalilu, dan dalilnya ala dzalika, terhadap Allah berkesifatan dengan sifat kudrat, annahu, sesungguhnya Allah, laukana, kalau ada Allah itu azizan, itu tidak berkuasa atau apes, lam yujad, maka tidak bakal ada syai'un, sesuatu pun, min hadhil makhlukati, dari makhluk ini semua. Kalau Allah itu ajuz atau apes atau tidak berkuasa, tentu dia tidak bakal bisa membuat sesuatu pun dari makhluk ini. Didalil bahwa Allah berkesifatan dengan sifat kudrat ini, bahwa kalau Allah itu nggak bisa ya kudrat atau nggak berkuasa begitu, maka tidak bakal ada makhluk ini semua, sebab Allahnya tidak kudrat atau tidak kuasa. Ini termasuk dalil daripada sifat kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tidak? Berapa ini? Yang 5. Baik, ini kitab yang pertama, dan kita lanjutkan kepada kitab yang kedua. Kita sambil belajar. Ada kitabnya? Ada kitabnya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon. Ini suatu pasal. Al-Qur'an imani. Ada rukun iman. Sitatun. Ada 6. Untuk bina billahi. Satu, iman kepada Allah. Wa malaikatihi. 2, kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi. 3, terhadap kitab-kitab Allah. Wa rusulihi. 4, terhadap rasul-rasul Allah. Wa bil yaumil akhir. Yang kelima, kepada hari kiamat. Wa bil qadari. Dan yang keenam, terhadap qadar. Khairihi, bagusnya qadar. Wasarihi, dan buruknya qadar.
minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Ini rukun iman, kemarin rukun Islam. Kalau ini enak di dalamnya ada tulisnya, jadi bisa baca. Kalau tadi pusing. Arkanul iman, adapun rukun iman sitatun ada 6. Mana antum bina billah. Pertama, iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dasarnya mesti kuat. Seperti yang tadi kita baca kitab Tijan Daruri, ini fungsinya untuk ini, untuk menjadikan antum bina billah, supaya kita beriman terhadap Allah. Maka kita tahu dulu sifat-sifat Allah. Nah sekarang bagaimana dia imannya mau benar, manakala orang ini nggak tahu sifatnya Allah. Kayak gini, kita bakal menyukai sesuatu itu manakala sesuatu itu kita udah kenal betul, kita udah tahu betul, kita udah ngerti betul dengan sesuatu itu, maka pasti kita akan cinta. Betul tidak? Manakala orang ini belum kenal betul, belum tahu, mana bisa cinta? Makanya yang pertama rukun iman adalah iman kepada Allah. Nah caranya untuk supaya iman kepada Allah itu adalah dengan tahu sifat-sifatnya yang tadi kita ajarkan, yakni sifat wujud, tidak, rokok, mukhalafatu lil hawadisi, niyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Iman kepada Allah begitu. Ya. Yang kedua, wa malaikatihi. Dua, beriman kepada malaikat Allah. Malaikat itu banyak, jumlah malaikat gak bisa terhitung. Kenapa? Karena jumlah malaikat ini produksinya terus. Beda dengan manusia. Kalau manusia produksinya ada jenjangnya. Artinya ada pembuahan, ada ketika ngandung dulu sekian bulan lahir. Betul tidak? Nah kalau malaikat enggak. Kalau malaikat enggak ada istilah malaikat lagi hamil, enggak ada. Kenapa? Karena malaikat enggak punya kelamin. Malaikat enggak punya kelamin. Laki-laki bukan, perempuan bukan. Ada ngomong, mungkin kalau laki bukan, perempuan bukan, bencong dong. Bukan juga, bukan juga. Dia nggak punya jenis kelamin. Tidak, kalau bencong berarti kan ada jenis kelaminnya, bencong namanya. Enggak, malaikat ini laki-laki bukan, perempuan bukan, bencong bukan. Dia nggak punya jenis kelamin. Makanya dia nggak bisa. Mau jadi laki-laki bisa, jadi perempuan bisa, begitu. Jadi apapun bisa, karena dia tidak ada jenis kelamin. Dan itu makhluk yang diciptakan oleh Allah khusus untuk mengerjakan yang baik saja. Tidak ada malaikat yang mengerjakan yang tidak baik, yang baik saja. Begitu. Nah, cuma ada spesialis termasuk daripada fasilitator antara Allah dengan makhluknya, dibikinlah oleh Allah 10 orang malaikat yang wajib kita ketahui namanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu 10 itulah. Yang lain-lainnya nggak usah. Dan produksi malaikat saya katakan tadi tidak artinya seperti manusia. Bahkan setiap keringat yang dipakai untuk ibadah kepada Allah, satu tetes keringat dibikin oleh Allah 1 orang malaikat. Ini kita nih lagi sangat nih gini ya, terus keringetan nih. Nah keringetnya jatuh 1, langsung dibikinkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita mau nggak ada yang mau peringatan ya tergerak gitu, ini bahasa angin dah. Jadi udah malaikatnya nggak jadi lah tuh. Artinya malaikat itu cara pemikirannya begitu ya gitu. Nggak pakai proses lain. Kalau kita kan ada proses hamil dulu apa dulu. Dan malaikat nggak pernah makan. Nggak perlu makan, malaikat nggak makan, nggak minum. Begitu. Kalau kita makhluk makan dan minum. Malaikat ya. Kalau malaikat makan minum habis beliau sih. Malaikat nggak makan nggak minum. Begitu. Inilah keistimewaan dari malaikat. Jadi kita wajib iman terhadap malaikat adalah utusan Allah untuk fasilitator antara Allah dengan makhluk. Karena Allah dengan makhluk ini dihijab itu penghalang, filter antara Allah dengan makhluk itu. Allah filternya itu sebanyak 70.000 filter. 70.000 filter antara Allah dengan makhluknya. Dihalangi gitu. Kalau enggak hancur kita, buat. Ya kalau enggak dihalangi begitu hancur. Pokoknya ketika Nabi Musa aja dibukakan sedikit hijabnya diangkat begitu, langsung dia dari gunung sini terlempar jatuh ke bawah pingsan 3 malam. Pun hati kepada kita, makanya diajak oleh Allah 70 hijab. Nah sebenarnya berjalan antara makhluk dan makhluknya adalah di dalam malaikat. Dan malaikat ini salah satu makhluk yukmaru bima tumaru, mengerjakan apa yang diperintahkan. Karena dia nggak punya nafsu, beda dengan manusia. Malaikat nggak punya nafsu, jadi diperintahkan oleh Allah begitu, ya begitu. Nggak punya nafsu dia, disuruh sujud aja. Dari mulai bikin sampai kiamat dia sujud aja. Disuruh rukuk, wah, itu malaikat. Selanjutnya wakutubihi, dan kitab Allah. Wajib iman kita terhadap kitab Allah. Ada berapa kitab? Banyak. Kitab Allah itu banyak, begitu. Cuma yang wajib diketahui 4 saja. Jadi kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kalau yang lain-lainnya tidak wajib begitu, karena itu disibukkan dengan kitab-kitab besar. Yang mana Zabur turunnya kepada Nabi Daud alaihi salam dengan bahasanya Ibrani. Taurat diturunkannya kepada Nabi Musa alaihi salam dengan bahasanya Kipti, bahasa Kipti. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dengan bahasanya Suryani. Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan bahasanya Arab, dengan bahasa Arab. Makanya Rasul pernah menyampaikan, uhibbu Arabiyyun bisalasin, cintailah Arab dengan 3 faktor. Cintailah Arab dengan 3 faktor. Pertama, Al-Quranul Arabiyyun. Pertama, Al-Quran bahasa Arab. Yang kedua, ana Arabiyyun, kata Rasul, aku orang Arab. Rasul orang Arab apa orang Quraisy? Yang ketiga, lughatul ukhrawi lughatul arabiyyah, bahasa di akhirat bahasanya bahasa Arab. Di akhirat itu bahasa Arab. Gitu. Sebab kalau pakai bahasanya masing-masing, wah repot dah. Itu di akhirat itu semuanya bahasa Arab. Jangan lihat di akhirat Pak, masuk kubur aja, jangan kubur udah bahasa Arab semua. Aduh, gimana rasanya bro?
belajar bahasa Arab, nggak usah. Nanti langsung otomatis, walaupun sekarang nggak bisa bahasa Arab, masuk kuburan langsung bisa. Nggak percaya, cobain. Masuk kuburan, udah langsung bisa ngomong Arab. Ya kan ditanyanya ngomong karena nanti bahasa Arab, man robuka, wana biuka, wa imamuka, wa ibratuka, wa iwaduka, itu benar. Betul tidak? Nah, jadi itulah ya, kita iman terhadap kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada kitab-kitab yang lain itu bukan dari Allah, seperti umpamanya Weda, Tripitaka, Taroteki, Jen Avesta, Gotoronco, Hidayat Jati, Serat Centani, dan Mugandul atau Tauhid. Nah, ini bukan dari Allah, dari Allah. Yang selanjutnya warusuli, iman terhadap Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah ini ada Rasul khusus 313 atau 314 ya. Karena beda Rasul dengan Nabi. Kalau Nabi bawahan, Rasul atasan. Setiap Rasul pasti Nabi, karena awalnya dari Nabi jadi Rasul. Tapi setiap Nabi belum tentu Rasul. Beda Nabi sama Rasul. Maka kalau jumlah semuanya Nabi dan Rasul, jumlahnya ada semuanya 124.000 orang. Tapi kalau Rasul saja cuma 313 atau 314. Perbedaan dari artinya Luqmanul Hakim begitu. Ada sebagian Rasul mencatakan artinya itu orang saja. Makanya dalam Al-Quran ada surat Luqman. Atau ada sebagian orang artinya menyatakan Sampun Al-Ghoti begitu. Makanya itu orang soleh. Tapi Rasul bilang itu Nabi, itu Rasul. Yang sudah kita ceritakan kemarin, seorang Rasul yang nggak punya pengikut, nggak punya umat, sendirian masuk surga, enak aja, masuknya sendirian ya. Yang jadi Rasulullah banyak sekali. Pembimbingnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti iman terhadap Rasul atau mengikuti perintah-perintah Rasul. Wakil yaumil akhir. Yang kelima, mesti iman kepada hari akhirat. Iman artinya percaya bakal ada hari akhirat. Nanti kali ada orang yang nggak percaya kepada akhirat, katanya itu mau dongeng gitu. Itu mah hanya cerita aja. Nah, ini orang berarti nggak percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat itu ada begitu. Kapan? Nanti pada waktunya. Ya, pada waktunya. Jangankan kita, jadi tidak tahu. Jangankan kita, Rasul sendiri juga nggak tahu. Cuman Rasul menyampaikan bahwa terjadinya kiamat itu Yaumul Jum'ah, baik. Yaumul ketika ditanya tanggalnya, tanggal berapa ya Rasul? Asyara, tanggal 10. Hari Jumat tanggal 10. Kalau boleh tahu ya Rasul bulannya bulan apa? Muharram. Jadi tanggal 10 hari Jumat bulan Muharram, kiamat tuh. Tahunnya, Rasul nggak tahu. Apa tahun berapa gitu. Ya, ada yang tahu. Jadi yang tahunya sampai itu saja. Hari kiamat bakal terjadi. Untuk apa? Hari kiamat itu adalah untuk yang menyelesaikan masalah yang belum selesai. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Untuk apa? Maut untuk masuk ke akhirat, kiamat. Buat apa kiamat? Begitu. Nah, dalam ayatnya kullu nafsin za'iqatul maut. Kedua, fauna ujurakum, untuk menyempurnakan balasan. Di kedua, fauna ujurakum, untuk menyempurnakan balasan. Balasan apa? Ya balasan yang baik, ya balasan yang buruk.
dia tidak adil, begitu. Karena keadilan di dunia kadang-kadang kagak adil. Nanti ada pengadilan di akhirat yang seadil-adilnya, nggak bakal bisa artinya di korupsi dan sebagainya. Cirinya saja kiamat itu adalah ketika sudah segala sesuatu merajalela, kemungkaran, kemaksiatan, kemungkaran, khilafat, sayyiat sudah merajalela. Nah, ini sudah termasuk salah satu gejala datangnya kiamat. Maka sekarang ini kita lihat begitu ya, yang namanya munkarat, sayyiat, khilafat itu kayaknya udah terang-terangan banget gitu. Dulu orang masih itu umpet, kalau sekarang terang-terangan ya. Dulu mah yang bohong itu malu, sekarang mah bohong jadi bangga ya, dengan bohong jadi bangga. Dulu mah orang bohong itu malu, kalau misalkan dia bohong malu. Kalau sekarang enggak, bohong itu malah bangga dengan bohong. Ini salah satu tanda dia yang agak kadang pikiran kita gak masuk, kadang logika kita gak masuk. Padahal ini salah gitu. Jangankan ahli hukum itu, orang goblok aja, orang bodoh aja tahu ini salah, tapi kenapa nggak pernah menang? Nah, inilah tanda-tanda kiamat itu kayak begitu. Tanda-tanda kiamat itu kayak begitu. Ya. Padahal ini salah, padahal ini nggak benar, padahal ini menyalahi hukum. Jangankan kata orang hukum, ya nggak kerja juga tahu gitu. Tapi kenapa nggak pernah menang? Ini salah, tapi kenapa menang terus? Ini benar, tapi kenapa salah mulu? Nah, ini salah satu tanda ya. Jadi gimana alternatifnya? Takkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman sekarang ini kita tingkatkan saja iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengikuti keadaan seperti ini, stres. Betul tidak? Betul tidak? Jangan jelas. Pulang kampung belum boleh. Betul tidak? Di rumah diawasin mulu, begitu. Apa nggak stres? Yang satu-satunya adalah mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, beriman yang keenam wabil qadari, terhadap qadar pasti. Khairihi wa syarrihi minallah Ta'ala. Qadar atau nasib buruk dan baiknya itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma saya garis bawahi, nasib ini ada dua. Ada yang namanya mubro, ada yang namanya mu'alaf. Kalau yang mubro nggak bisa diusahakan. Kalau yang mu'alaf bisa diusahakan, bisa disyariati. Tapi kalau yang mubro nggak bisa disyariati, nggak bisa diusahain, nggak bisa diupayakan, udah begitu aja, udah keputusannya begitu. Tapi kalau yang mu'alaf bisa. Mana yang mukro? 3. Ini nasib mukro 3. Mana? Jodoh, mati, rezeki mukro. Jodoh, mati, rezeki itu mukro. Diusahain kayak apa juga, emang itu aja. Mati, mau diusahain kayak apa juga tetap mati. Betul tidak? Oh, pakai alat yang canggih tetap aja mati. Namanya manusia mati aja. Jangankan kita baginda Rasul aja meninggal. Betul tidak? Masya Allah. Ini sesuatu hal yang pasti mukrom, nggak bisa diusahakan. Usahain gimana? Mati sih. Jelas tidak? Jelas tidak? Jawabannya pada lapar nih. Lapar kan nih? Bagi anak muda gak ada suaranya, tapi bila makan paling banyak tentu. Kalau dia ngaji dia kayak tutup loh. Tutup tahu tutup. Tutup kan
lama-lama satu kotak diputar semua itu, sama satu kotak diputar. Berapa anak-anak dalam itu kemudian mudah begini. Oleh tadi makan, berpikiran makan waktu. Nah itu malah kepada. Jadi mukrom nggak bisa diupayakan lagi, mati udah bos. Jodoh nggak bisa diupayakan, jangan udah jodoh ini itu biarin lagi. Itu dia. Ada satu kisah. Jadi ada wanita cantik, beda kalau disebutnya cantik, beda. Kalau orang cantik, nanti hujan rumah, cantik rumah. Mana saya hujannya? Mana dia? Ada, bilang aja dia. Dia bikin bohong nggak tahu ya. Cantik. Ya kalau itu banyak berberkati dua orang kaya, yang ketiga orang kaya. Cuma ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Setiap dia punya laki, setiap punya suami, suaminya sehari 2 hari mati. Kawin lagi, sehari mati. Dikawin lagi 2 hari mati. Waduh, pusing saja. Kata dia, waduh, mana dia punya mantu sehari mati, 2 hari mati. Akhirnya saking malu raja diumumkan dah, siapa yang mau begitu, siapa kira RT mau sudah teh amar sini, kata raja ini teh. Mau RT mau ojek begitu silahkan. Tanya RT gimana teh, mau nggak, mau siapa, cewek mau cantik banget, orang kaya, raja bener. Oh yang suka orangnya mati ya? Iya, oh banget gua mati lagi saja. Kalau walaupun cantik juga mendingan gua nyari aja, gua di Pinang. Oh, Pinang-Pinang itu ya. Akhirnya cari-cari gitu, ada anak santri. Nah, habis pesantren kilat. Terdengar berita itu, lu dari mana? Ngaji, dari dari dia. Lu mau nggak? Gue jodohin. Siapa? Cantik banget. Siapa? Oh no, kenapa aja? Oh yang suka orangnya mati? Iya. Udah. Aduh, coba dah, lu mah kan santri, lu suka naik di MS gitu. Ya kali rumah ini dulu udah ada terima, nggak sembarangan hidup dulu. Yang anaknya kan suka mati ya, begitu. Mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup, mati hidup. Hidup gua boleh, begitu katanya ya. Udah hidup, udah. Kalau itu menjadi hidup, wah berarti hidup udah dari hidup. Jadi mau nih, ada tidak?